sahabat YouTube, apa kabar? Ya, ini video saya yang kedua. Video saya yang pertama kita memperkenalkan channel kita Teknik Belajar, bisa ditonton di video saya sebelumnya. Dan ini materi pertama, yaitu kita akan menjelaskan metode pembelajaran konvensional. Yuk ditonton sampai selesai ya. Selamat datang di channel kita, channel Teknik Belajar. Mempelajari sesuatu bersama Teknik Belajar. Ya, jadi kita membahas mengenai metode pembelajaran konvensional ya. Jadi sebelum kita memasuki metode pembelajaran konvensional, apa keuntungannya dan kelebihannya dan penjelasannya, kita terlebih dahulu harus mengetahui metode pembelajaran itu apa. Jadi metode pembelajaran itu kita bisa lihat di sini. Metode pembelajaran adalah cara atau model belajar yang diberikan dari seorang guru, pembimbing, dosen, atau seorang instruktur dalam membahas materi pelajaran yang akan disampaikannya agar murid atau mahasiswa yang dididik lebih memahami materi yang diberikan dari seorang pembimbing tadi. Nah, setelah kita mengetahui arti dari metode pembelajaran itu sendiri apa, kita akan masuk ke berapa sih banyaknya metode pembelajaran itu. Banyak, memang banyak metode pembelajaran itu banyak yang digunakan, tetapi ada yang banyak sekali digunakan dan ada yang jarang digunakan. Nah, kita akan membahas metode pembelajaran konvensional yang paling banyak digunakan dalam proses belajar mengajar. Kita juga akan membahas metode-metode lainnya, tetapi kita akan membahas yang lebih sering dulu dipakai. Nanti yang lainnya kita akan bahas selanjutnya. Baik, oke. Kita akan fokus ke metode pembelajaran konvensional ya. Jadi metode pembelajaran konvensional itu sendiri apa? Kita bisa lihat di sini. Metode pembelajaran konvensional itu adalah metode pembelajaran yang digunakan secara tradisional atau metode pembelajaran modelnya model ceramah. Jadi pengertian dari metode pembelajaran konvensional itu bisa digambarkan seperti biasanya kita datang ke kelas sekolah atau kuliah. Nah, kita sebagai murid tinggal duduk, lalu guru ada di depan atau dosen di depan kelas. Nah, kita memperhatikan dosen atau guru tersebut. Nah, dosen atau guru tersebut memberikan materi penjelasan secara lisan maupun ditulis ya, tulisan di papan tulis biasanya. Nah, kita tinggal memperhatikan, kita perhatikan materi yang diberikan. Jadi di sini model konvensional itu guru yang bertindak aktif di depan mengajar, dan kita siswa duduk di kelas memperhatikan guru yang ada di depan kelas. Itulah kira-kira gambaran dari metode pembelajaran konvensional. Ya, pasti dari sobat YouTube pasti di sekolah pasti menemui pembelajaran konvensional ini pasti, karena ini metode yang pasti digunakan di belajar mengajar baik di sekolah dan di kuliah. Nah, kita masuk ke apa kelebihan dari metode pembelajaran konvensional ya. Nah, kelebihannya metode pembelajaran konvensional itu, metode ini disampaikan dari guru, pembimbing atau dosen itu secara langsung, secara lisan maupun tulisan, jadi lebih cepat sampai ke muridnya. Nah, keuntungan yang kedua atau kelebihannya lebih mudah, lebih simpel dan sering digunakan, jadi lebih enak untuk memberikan materi itu lebih enak, lebih simpel, dan murid pun lebih enak langsung lihat ke gurunya, itulah lebih mudah dicerna sama muridnya. Nah, untuk kelebihan yang terakhir yang saya tulis di blog saya, yaitu kelebihannya adalah guru atau dosen pembimbing yang mengajar murid-murid itu lebih mengerti karakter dari murid-murid yang diajarnya. Jadi
ada murid yang kan ada di kelas itu ada yang murid yang lebih mudah paham, ada yang lebih sukar untuk paham. Nah, guru ini yang lebih ngerti karakter dari peserta didiknya. Nah, selain guru mengerti lebih banyak karakter dari peserta didiknya, sebaliknya di pihak murid juga lebih langsung bertanya jika ada materi yang belum jelas atau ingin ditanyakan langsung kepada guru di depan kelas. Karena biasanya di metode pembelajaran konvensional itu kan jika kita tidak mengerti kita bisa bertanya, dan itu pasti akan ditanyakan oleh guru pembimbing atau dosen. Setelah menjelaskan materi pelajaran pasti akan ada waktu diberikan kepada murid untuk bertanya. Nah, itulah keuntungannya, dan mungkin ada banyak keuntungan yang lainnya, dan juga kalau misalnya ada tambahan bisa ditulis di komen ya. Setelah kita mengetahui kelebihannya, kita akan membahas satu persatu kelemahan dari pembelajaran konvensional ini. Pasti sebenarnya banyak kelemahan dari pembelajaran konvensional ini, tapi saya hanya merangkum saja beberapa kelemahan dari pembelajaran konvensional. Kalau misalnya dari sobat YouTube ingin menambahkan, silahkan ditambahkan di komentar ya. Di bawah video ini ada komentar, silahkan ditulis di komentar. Jadi kelemahannya apa saja, saya rangkumkan menjadi 2. Yang pertama, kelemahannya pembelajaran konvensional ini nilai seperti membosankan buat sebagian murid ya. Soalnya kan murid yang bertindak pasif, sedangkan guru yang bertindak aktif. Nah, murid bisa menjadi bosan di kelas. Bisa jadi murid di kelas tidak memperhatikan, banyak yang bicara di kelas, dan bisa jadi tidur di kelas. Ya, itu semua bisa terjadi karena tergantung gurunya. Kalau gurunya enak membawakan materi pelajaran, ya muridnya responnya asik-asik aja kan. Tapi kalau kasusnya guru hanya menerangkan, hanya membaca materi seperti dongeng gitu ya kan pasti kita waktu kuliah atau sekolah kita pasti bertemu dengan berbagai macam tipe guru ya. Ada yang guru yang enak, yang membawakan materi itu nggak bosenin. Ada yang ya begitu-begitu aja, yang hanya dibaca, lalu juga ada yang hanya ditulis, kita mencatat. Ya, itulah kelemahannya. Itu tergantung kepada gurunya juga sih. Murid lebih pasif lah, itu kelemahannya. Nah, kelemahan selanjutnya juga kita berbicara kepada muridnya ya. Muridnya kalau misalnya banyak yang lebih paham, yang lebih mudah cepat menangkap materi pelajaran yang diberikan kan lebih enak ya. Tetapi kan di kelas nggak semua murid mengerti pelajaran yang diberikan kepada dia dari gurunya. Ya banyak juga yang ya pas-pasan lah, IQ-nya pas-pasan, daya tangkapnya juga pas-pasan. Muridnya tuh akan tertinggal, dia akan tertinggal dengan murid yang lebih mudah cepat nangkap. Kuncinya memang harus di gurunya, harus tahu setiap karakter dari murid-muridnya. Kalau gurunya lebih paham itu wah, bukan kelemahan tapi bagus, kelebihan. Tapi kebanyakan sih kalau dari murid-murid yang daya tangkapnya kurang tuh banyak yang tertinggal pelajaran. Jadi pelajaran yang sebelumnya belum dimengerti akan pindah lagi ke pelajaran selanjutnya. Jadi pelajaran yang belum dimengerti ya ditinggal gitu aja. Jadi ya itu kebanyakan sih kayak gitu. Jadi itu kelemahan yang kedua. Jadi ya seperti itu pembelajaran konvensional. Sebenarnya banyak lagi kelemahannya dan kelebihannya. Kalau misalnya ada yang mau ditambahkan ya tolonglah dibantu untuk di komen apa saja ditambahkan ya kelebihan dan kelemahannya, mungkin itu. Dan ini materi ini sudah saya tulis di blog secara rinci. Saya tulis di blog saya Teknik Belajar secara rinci, bisa dikunjungi.
dan lebih lengkap. Di situ dijelaskan dan juga bisa di download materinya. Nah, silakan tinggalkan komentar. Kalau misalnya bermanfaat, tinggal di like. Nah, kalau yang belum subscribe, silahkan di subscribe, karena selanjutnya saya akan membahas mengenai tutorial cara menyembunyikan folder di laptop. Jadi kita akan praktek untuk video berikutnya ya, mungkin 2 hari lagi kita akan praktek. Oke, sekian video saya. Kalau kurang mengerti atau kurang jelas, bisa lihat di blog saya, itu saya tulis secara rinci, bisa dibaca di blog saya. Jadi itulah fungsinya blog. Jadi terima kasih sudah memperhatikan sampai bagian akhir ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa ya.